Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini tanggal 24 Maret hari Selasa, kita jam 10 pagi jam 10 pagi kita ada kuliah fotografi 1. Jadi ini kuliah pertama kelas grafis 2019 semester 2. Ya. Jadi untuk kuliah saya secara online karena memang kondisi sekarang negara sedang ada wabah sehingga instruksi dari pemerintah pusat semua harus bekerja dari rumah, yang bisa bekerja dari rumah. Termasuk di jajaran Stekom, kampus kita tercinta, sudah ada instruksi untuk belajar di rumah dan bekerja dari rumah. Jadi kita kuliah online, tapi tetap tidak mengurangi kehusukan kita dalam belajar ya. Jadi kita gunakan tool-tool yang ada. Seperti saat ini kita gunakan Zoom, fasilitas untuk bertatap muka. Kemudian kita bisa gunakan streaming YouTube untuk berbagi materi. Dan untuk penugasan saya tetap menggunakan Edmodo. Jadi semua submit tugas saya akan menggunakan link Edmodo supaya bisa untuk manajemen tugasnya. Untuk fotografi 1, nah ini materinya nanti akan saya sampaikan setelah pembukaan ini. Jadi materinya sudah saya siapkan video yang sudah saya buat secara offline, kemudian akan saya upload di YouTube bersama dengan pengantar kuliah ini. Ya, kenapa saya bikin seperti itu? Supaya ini untuk menjembatani bagi mahasiswa yang kebetulan di rumah koneksinya kurang bagus sehingga bisa tetap mengikuti. Jadi tidak hanya kita full kuliah online, tidak memungkinkan ya, karena jangkauannya berbeda-beda. Ada yang rumahnya di kota, ada yang di pelosok. Nah, dengan sistem semi online offline ini kita bisa semua ikut kuliah. Jadi pengantar nanti tanya jawab bisa via Zoom, kemudian dilanjutkan melihat materi yang sudah saya siapkan di YouTube. Ya. Fotografi 1 di sini kita mungkin karena keterbatasan tidak semua mahasiswa bisa menggunakan kamera DSLR, mungkin kita bisa memanfaatkan kamera HP. Yang penting teknik-tekniknya nanti harus sesuai dengan yang kita pelajari di teorinya. Jadi tidak diwajibkan menggunakan kamera tertentu. Yang penting itu adalah hasilnya. Jadi nanti proses dan hasilnya dilaporkan sehingga tugasnya akan menjadi sebuah tugas yang luar biasa ya. Jadi harapannya kita semua bisa mengerti apa itu fotografi ya. Ya. Mungkin awalnya nanti kita belajar sejarah dulu lah. Sejarah fotografi itu seperti apa. Kemudian teknik-teknik pengambilan gambar itu seperti apa. Dan lain sebagainya. Nanti per bagian akan saya ulas di pertemuan pertama, kedua, dan seterusnya. Ya. Oh iya, jangan lupa untuk presensi silakan diisi akad, tulis nama, kemudian NIM dan komentar. Jadi jangan lupa selalu meninggalkan presensi melalui si akad. Karena pemantauan dari Stekom kita menggunakan si akad Stekom. Kalau memang ada mahasiswa yang belum bisa login ke si akad, bisa menghubungi bagian akademik. Ya. Begitu. Untuk pembukaan, kita lanjutkan di materi yang pertama. Ya. Baik, untuk materi fotografi, yang pertama saya memilih materi tentang stop motion fotografi. Jadi, kita bermain fotografi tapi kita buat stop motion. Jadi kita foto beberapa gambar atau banyak gambar, kemudian kita sambung menjadi satu kesatuan video atau gambar bergerak. Ya, sebelumnya mari kita lihat dulu apa itu stop motion. Ya. Stop motion, kalau dari arti kata ya, stop itu berhenti, motion itu aksi ya. Atau disebut juga teknik animasi untuk membuat objek yang dimanipulasi secara fisik bergerak sendiri.
Jadi seolah-olah itu gambarnya bergerak sendiri, padahal kita gerakkan kemudian kita foto. Kita gerakkan sedikit kemudian kita foto, gerakkan sedikit kemudian kita foto, dan seterusnya. Nah, jadi dibuat frame-frame individual yang digabung dengan software tertentu. Hasil foto dikumpulkan diedit menjadi sebuah video yang berbicara atau mengandung cerita. Nah, jadi banyak sekali ya film-film yang mengambil tema stop motion ya. Kalau yang film anak-anak yang terkenal itu Sound the Ship ya, itu dia pakai stop motion. Digeser sedikit demi sedikit kemudian difoto sehingga jadi pergerakan yang dinamis. Jadi untuk awal ini di semester kedua ini kita belajar bagaimana membuat stop motion. Nanti harapannya tiap mahasiswa mampu menghasilkan karya stop motion yang bagus dan layak dinikmati. Jadi, dalam pemotretan stop motion prinsipnya sama dengan pemotretan yang lain ya, tapi ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kamera. Kameranya kenapa? Nah, ini kamera kalau kita mengambil gambar sesuatu untuk stop motion, ketika kita gerakkan objeknya, kemudian kita foto, kita gerakkan objeknya, kita foto ya. Jadi syaratnya kamera harus anteng. Anteng itu tenang, atau kamera tetap pada tempatnya, supaya yang bergerak hanya objeknya. Seolah-olah nanti satu kesatuan jadi satu frame ya, gambarnya atau objeknya yang bergerak. Maka dari itu perlulah tripod supaya posisinya benar-benar stabil. Tadi sudah saya ingatkan di awal bahwa kali ini kita tidak harus menggunakan kamera yang bagus ya. Cukup menggunakan kamera handphone itu sudah luar biasa, sudah cukup. Ya. Lensa dipastikan pada posisinya, tidak berubah sudutnya. Jadi bagian kamera atau HP yang di tripod usahakan angle-nya tetap. Kalau untuk yang posisi stop motion tetap, kecuali dalam storyboard ada pemotretan close up. Close up itu tampak dekat, atau angle yang beragam, tampak yang berbeda-beda, maka tidak harus menggunakan tripod. Nanti akan saya perlihatkan contoh-contohnya. Kemudian yang tak kalah penting yang kedua adalah pencahayaan. Karena inti dari fotografi sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mengatur cahaya. Karena gambar yang dihasilkan juga dipengaruhi oleh cahaya. Jadi kalau kita dilakukan di indoor ya, kita tidak perlu studio yang bagus, cukup di rumah, di dalam rumah ya. Kenapa di dalam rumah? Ya karena kita masa-masa ini sedang terjadi pandemi corona ya. Jadi saya ingatkan lagi, setiap saya kuliah saya ingatkan bahwa jagalah kondisi kesehatan ya. Tetap di rumah, aktivitas di rumah, belajar di rumah, supaya kita semua bisa memutus rantai persebaran virus yang sangat signifikan sekarang ini. Jadi jika pemotretan dilakukan di indoor studio atau katakanlah di rumah, gunakan lampu yang memadai, minimal satu lampu ya. Dan posisi lampu tetap. Jangan ketika pertama kita foto posisinya lampu di kanan sehingga bayangannya ada di sebelah kiri. Setelah kita dapat dua foto, lampunya pindah ke kiri, bayangannya ada di sebelah kanan. Jadi nanti hasilnya ambigu ya, pergeseran bayangannya tidak konsisten. Jadi minimal satu lampu dan posisi lampu tetap dari awal sampai terakhir pemotretan tetap seperti semula ya. Karena apa? Nanti efek pada cahaya pada objek ya, cahayanya berefek, bayangannya juga berefek. Kemudian kalau pemotretan audio bagaimana? Outdoor studio ya, jadi cahaya harus diperhatikan. Kalau kita fotonya pagi yang belum banyak cahaya datang itu tidak masalah ya. Jadi pergeseran mungkin jam 7 sampai jam 8 kita foto 1 jam, itu dari bayangannya tidak terlalu kelihatan. Tapi kalau sudah jam 10 ke atas nanti perkembangannya cepat. Apalagi kalau cuaca tidak menentu ya, belum selesai foto sudah keburu mendung, hasilnya akan berbeda.
Karena itu pilihlah waktu yang tepat bila fotonya di outdoor. Nah, sekali lagi meskipun outdoor, fotolah di sekitar rumah ya, jangan jauh-jauh dari rumah. Jadi itu yang pertama saya ulang adalah kamera, pastikan kamera di atas tripod ya. Tripod tidak harus yang mahal-mahal ya. Kalau pakai kamera HP kita nyorot atau memfoto di lantai, boleh pakai kursi, kemudian kita beli yang tripod tapi yang modelnya cepitan, kita cepitkan di kursi sehingga kameranya tenang. Tidak harus kita pakai tripod yang profesional. Ya, jadi disesuaikan peruntukannya. Ya, boleh diakali dengan yang lain selain tripod. Yang penting kamera atau HP itu bisa tenang tanpa ada gerakan yang mengganggu. Ya, yang kedua pencahayaan. Jangan lupa pastikan cahaya cukup ketika di dalam ruangan. Kemudian tak kalah penting adalah siapkan storyboard. Jadi ibaratnya apa ya, kita mau berpergian kemana-mana itu kan kita harus merencanakan sesuatunya. Contoh kecil lah, kita mau beli sesuatu di minimarket ya. Nah, kita siapkan storyboardnya. Storyboardnya apa? Oh, saya mau ke minimarket, saya mau beli ini. 1, 2, 3 kita tulis dulu. Jadi ketika sampai di minimarket kita nggak akan bingung. Nah, kecuali kita uangnya banyak, sembarang diambil ya, kita ambil semua. Nah, itu tidak berdasar. Jadi biasakan kita bikin storyboard atau catatan. Oh, ini saya mau bercerita tentang bagaimana cara mengatasi atau pencegahan terhadap virus corona, misal ini yang lagi tren kan corona ya. Jadi kita buat, oh gambar pertama ini contoh ya, ini saya ada contoh storyboard. Nah, meskipun ini bukan yang saya maksud storyboard stop motion ya. Nah, ini contoh storyboard pembuatan iklan, tapi sama saja. Gambaran yang pertama ada logo ya. Kemudian yang kedua misal untuk corona ya. Oh, nanti ada tokoh virus. Ada tokoh virus yang kita gambar di kertas kemudian kita potong ya. Nanti durasinya berapa sekitarnya. Keterangannya menampilkan tokoh utama yaitu virus corona. Kemudian seterusnya bagaimana kita mau membuat alur ceritanya atau ide ceritanya kita tuangkan dalam papan cerita atau storyboard. Ya, sampai selesai kira-kira durasinya berapa dan berapa gambar yang kita butuhkan kita siapkan dulu ya. Ya. Itu storyboard ya. Jika stop motion fotografi yang diciptakan memuat unsur cerita, sebaiknya dipersiapkan sinopsis dan storyboard. Sinopsis menggambarkan alur cerita yang ingin divisualkan, sedangkan storyboard diperlukan untuk menunjukkan rangkaian adegan dan angle-nya. Nah, jadi sebelumnya kita siapkan dulu pasti storyboard-nya ya. Jadi kita mau bikin apa kita tulis dulu. Jadi ditulis, tidak harus diketik ya, ditulis manual pakai pulpen, pakai buku tulis silahkan. Kita tulis dulu storyboardnya, kalau sudah oke, baru kita persiapkan kebutuhannya. Kalau kita butuh membuat gambar, kita gambar dulu. Jangan kita siapkan kamera dan lain sebagainya, peralatan sudah siap, tapi gambarnya belum ada. Nah, yang mau kita foto apa kan belum ada, propertinya belum ada. Nah, properti dari mana ya? Properti berdasarkan alur atau storyboard yang kita buat. Jadi pertama buat storyboard, kemudian siapkan propertinya, kebutuhannya, yang butuh membuat ya membuat, yang harus disiapkan juga disiapkan. Jadi setelah itu selesai baru kita bikin fotonya. Ya. Kemudian background ya. Ini ada stop motion, ada yang menggunakan background, ada yang tidak ya. Ini tidak harus. Nah, usahakan background yang sederhana ya. Kalau kita di bawah di lantai ya lantai aja, cukup digelar dikasih kain warna putih misal, atau apa terserah tergantung temanya. Ya, tidak banyak unsur ya, usahakan crowded itu rame ya. Kalau backgroundnya rame nanti akan mengganggu fokus dari objek atau bahkan overlap karena objeknya digerakkan. Jadi nggak nyambung istilahnya antara background dan objeknya dari frame 1 ke frame kedua dan seterusnya, itu kadang tidak nyambung karena backgroundnya terlalu ramai.
Kemudian setelahnya apa yang dipersiapkan? Nah, setelah selesai semua, pengambilan gambar semua selesai, kita editingnya. Jadi ini tadi proses persiapannya, mulai dari awal harus ada kameranya juga harus ada tripodnya, kemudian pencahayaannya cukup, ya. Kemudian storyboardnya sudah ada, baru kita background sudah ada, kita praktek fotonya. Jadi difoto satu-satu, foto 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau sudah, kita masuk ke editing atau digitasi dan animasi foto. Ya. Yang pertama urutan gambar. Jadi sebelum kita edit, kita urutkan gambarnya. Yang tidak terpakai dihapus saja ya. Atau bahkan kalau handphone sekarang itu banyak aplikasi yang kita tidak butuh aplikasi tambahan. Tinggal foto itu kita kumpulkan, kita ekspor menjadi sebuah video langsung dari HP itu bisa. Tetapi kita tidak bisa mengatur ketika ada gambar yang kurang bagus, tidak bisa mengeditnya. Jadi lebih cepat tapi ya hasilnya instan. Alangkah lebih baik kita bisa menggunakan software pengolah video. Semester kemarin kita dapat Pinnacle, bisa dipakai. Kemudian bisa pakai Flash atau Adobe Premiere atau yang lain. Nah, intinya kita bisa menggerakkan dari foto-foto tersebut, frame by frame tersebut menjadi satu kesatuan video yang bisa bercerita. Tentunya nanti video juga dilengkapi dengan background, jadi suara latar, kemudian efek, sound effect ya. Ketika kita gerakkan sesuatu, kita tambahkan sound effect supaya terlihat lebih hidup. Ya, jadi itu persiapan bagaimana membuat stop motion, mulai persiapannya, kemudian prakteknya. Ini prakteknya tidak saya praktekkan ya karena kita kuliah online. Seandainya offline nanti kita bisa praktek sendiri ya. Jadi nanti silakan buka di YouTube, itu banyak sekali tutorial bagaimana teknik pengambilan gambar di stop motion. Bisa. Jadi belajar bisa di mana saja. Jadi di bangku kuliah kita jangan terpaku pada bangku kuliah saja. Jadi perkuliahan itu kan dosen tugasnya kan mengarahkan. Oh nanti kita bikin ini, nanti alurnya kuliahnya ini. Tapi ilmu yang kalian cari tidak harus murni dari kampus saja. Silakan cari di luar. Yang penting mendukung di perkuliahan. Kalau sekarang kan teknologi YouTube sudah luar biasa ya. Kita cari apa saja itu ada di YouTube ya. Ya luar biasa. Nah itu beberapa yang bisa saya jelaskan di awal. Saya akan masuk ke contoh ya. Ini adalah pekerjaan dari kakak tingkat ya. Ya. Perhatikan di sini, ini adalah stop motion. Ini dibuat dari kardus bekas ya. Ini kelihatan garis-garis serat kardusnya. Kardus bekas kemudian dipotong, digambar dulu pohon, awan dan lain sebagainya, dipotong kemudian dicat ya. Kemudian ditata satu persatu di atas lantai. Nah, ini framingnya bagus ya. Jadi ini nggak kelihatan sampingnya, harus kita potong nanti framingnya. Framingnya ini nanti diolah di Photoshop dulu. Saya ulang dari awal. Di sini ada hewan-hewan yang bergerak. Nah, itu kita pindahkan hewan seperti ini di atas yang kelihatan burung ya. Nah, kita pindahkan, kemudian kita foto, pindahkan, foto. Nah, ini seandainya fotonya kameranya tanpa tripod atau kameranya bergerak, maka yang terjadi apa? Seolah-olah ada gempa ya. Gambarnya bergerak-gerak. Nah,
Ini lihat, perhatikan ini pohonnya tetap. Ya, yang bergerak adalah objek selain pohon. Nah, ini awan ya, awannya jalan. Jadi ini digeser sedikit, asalnya dari sini kita geser sedikit, difoto, geser lagi difoto, geser lagi difoto. Jadi nanti banyak fotonya ya, puluhan bahkan ratusan foto per satu kali objek per satu karya, bisa sampai puluhan atau ratusan foto. Ya. Kembali lagi geser foto, geser foto. Nah, kemudian pemilihan background ya, ini bagus ya. Jadi ini sebuah keprihatinan, green screen ya, go green ya, keprihatinan. Jadi soundnya agak mellow ya, jadi bisa menyatu. Nah, ini judulnya di belakang. Jadi ini seolah-olah animasinya bagus ya, padahal itu kertas di penyek ya, kemudian dibuka sedikit foto, buka sedikit foto, dan seterusnya. Hasilnya akan bagus ketika kita edit menjadi sebuah video. Ya. Ini satu contoh. Ya. Mungkin dengan contoh ini kita sudah ada gambaran ya, nanti bikinnya seperti apa, stop motion itu seperti apa. Nah, ini salah satu contohnya. Saya contohkan lagi sekali lagi. Nah, ini cahayanya juga berubah-ubah ya. Ini contoh yang kurang bagus, jadi pencahayaannya nggak stabil. Tadi framingnya ada yang bergerak ya, berarti kameranya bergeser. Ini anjuran buang sampah pada tempatnya. Karena apa? Karena nanti kalau hujan, kalau banjir, kalau hujan bisa menyebabkan banjir. Huruf-huruf yang berterbangan ini ditata satu-satu ya, geser foto, geser foto. Jadi memang pembuatannya sangat rumit sekali ya. Saya tambahkan lagi. Nah, ini contoh. Ini dia pakai properti 3 dimensi ya. Ini pakai mainan anak-anak. Jadi pakai mainan anak-anak yang digeser-geser lalu difoto. Kalau ini tidak butuh tripod, karena memang dia intinya dia kepengen bikin sesuatu yang bergerak-gerak, berdebar-debar. Jadi sesuai dengan backsoundnya juga ya. Ini perjuangan mau perang, jadi geser-geser. Saya ulang. Ini pencahayaannya kurang bagus. Jadi ketika ada helikopter, nah ini tangannya, ini bayangan dari tangannya ya. Nah, helikopternya dipegang seperti ini sehingga bayangannya ini mengganggu. Kalau memang seperti itu mau helikopter, pakailah tali ya, ditali di atas gitu sehingga bayangan tangan tidak masuk di sini ya. Ini bayangan tangannya. Jadi itu contoh, ada beberapa hasil dari fotografi stop motion. Jadi kira-kira sudah ada gambaran. Nanti untuk tugas kali ini kita buat storyboard dulu ya. Silakan buat storyboard, nanti minggu depan kita bahas, kita review, baru kemudian minggu depannya lagi usahakan dalam waktu 1 minggu kita sudah mendapatkan hasil dari fotografi stop motion ini ya, begitu ya. Saya kira penjelasan saya tentang stop motion fotografi saya cukupkan sekian. Nanti disambung di Edmodo tentang penugasan dan lain-lain, nanti kita lewat Edmodo gitu. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.